Pihak perbankan tentunya tetap mendukung program 3 juta rumah ini, terutama Bank BTN memang. Pak, gini aja, to the point aja. Dengan apa surat dari OJK itu bisa dijalanin nggak oleh BTN? Iya Pak. Udah jelas belum? Iya Pak. Di kami itu masih terikat ketentuan one day Pak. Artinya kalau ada ketentuan satu macet, satu lancar, maka dia akan mengikuti kolektivitas terjeleknya. Jadi di kami memang belum diputus Pak terkait hal itu. Oke, jadi masih itu, belum jelas tuh Bu, ya? Betul. Nah, oke, nggak apa-apa, bagus. Jadi to the point ya, nggak apa-apa. Ini kan dengan begini jadi jelas nih. OJK merasa sudah oke dengan kebijakan itu, di lapangannya enggak, makanya pengembangnya pusing. Mesti diselesaikan antara OJK dan bank. Ini realita Bu, mohon maaf ya. Tolong BRI ya Bu. Sama juga kan? Itu perlu sedikit waktu Pak karena kami harus berkoordinasi. Waktunya udah lama, kasihan mereka udah 3 bulan. Kami coba berapa bulan? 3 bulan ya? Pak. Ya. Udah 3 bulan, Ya. udah lama Pak Bu. Mohon izin kami diberikan waktu untuk bisa melakukan penyesuaian Sampai tersebut. kapan Bu selesainya Bu? Kalau dari BRI penyerapan FLPP sudah sangat baik Pak. Enggak, Jadi maksudnya dari implementasi kebijakan ini kan internal tadi kan pemahamannya. Bisa selesai kapan kalau BRI? mungkin di semester 2 kita bisa jalan Pak. Semester 2 berarti bulan Juni. Paling lambat Pak. Bayangkan Bu, sebuah kebijakan aja ini dari regulator sudah begini Pak Ateh, di banknya begini 3 bulan tambah 4 bulan 7 bulan. Bagaimana kita mau membangun dengan ya mudah selesaikan begini? Kalau aturannya seperti ini, maaf aja, kalian waktu itu datang ke OJK berapa bulan lalu sama saya? 3 bulan lagi. Ini baru mau keluarnya bulan Juni. Bagaimana saya mau jalan ini? Ya, tolong ditulis baik-baik aja wartawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya singkat padat 5 menit saja. Nomor 1, saya terima kasih Pak Ateh. Karena setiap langkah kementerian kami selalu berkonsultasi dengan Bapak. Karena Presiden Prabowo aja konsultasi sama Bapak, apalagi kami anak buahnya. Kan begitu ya? Jadi supaya kami melangkah itu mantap begitu. Ya, supaya kita aman dunia akhirat. Kita mau kerja tenang, ya kan? Nggak mau ada masalah-masalah belakangan. Ya, begitu. Kedua juga, tolong tampilkan tadi Pak Pak Heru yang quote alokasi itu. Kemudian ini saya tolong mic-nya disiapin dong, 2. 1, sampaikan kepada Ibu Kiki. Ibu Kiki ini selalu responsif. Ya, 1 lagi kasih pengembangan situ. Ibu Kiki di sini kemarin Ibu Kiki sudah bantu buat slik OJK. 3 bulan lalu banyak sekali pengembang yang bermasalah soal slik OJK, tapi OJK sangat cepat membantu ya dengan kedatangan Ibu. Nah, ini ada sedikit mungkin disampaikan karena dulu saya pengusaha, waktu itu time is money. Ya, jadi kalau ada kesempatan bicara ya, sampaikan supaya efektif. Supaya pertemuan kita tidak basa-basi. Tolong mic-nya kasih ke Ibu Kiki 1. Kasih ke pengembang 1. Yuk ngomong Pak Endang atau Ari, masalah di OJK apalagi yang perlu diberesin. Kasih mic-nya ke situ 1. Kasih. Mic-nya kasih ke OJK itu ke Pak pengembang 1. Ayo jangan ngoceh-ngoceh nanti kalau udah nggak ada orangnya. Sini ada orangnya. Ayo. Mengenai di OJK ada urusan apa yang perlu diberesin? Siapa? Ya, silakan. Izin menyampaikan Pak. Setelah kita meeting di OJK, keluar siaran pers 07 14 Januari Pak. Ya. 2 hal penting yang waktu kita bahas yang mengakibatkan adanya hambatan lah, walaupun tidak mutlak tapi ada hambatan tentang Bapak jangan basa-basi, kalau ada hambatan, kalau enggak. Ada apa lagi yang diminta gitu. Jadi jangan nanti di depan dan belakang lain. Sudah ada pengennya apa gitu. Ada 2 di siaran pers itu Pak. Yang pertama tentang boleh diabaikannya slik nominal kecil khusus untuk FLPP. Oke. Waktu kita bahas 1 dan 2 juta Pak. Kita di luar bahas angka 2 juta. Waktu itu dari OJK bahas angka 1 juta. Tapi Bapak maunya gimana? Dipastikan Pak 1 juta jangan pakai nominal kecil gitu Pak. Yang kedua masalah hapus buku jumlah kecil juga. Ini di paragraf 5 siaran pers itu disebutkan akan dibentuk Satgas. Nah, Satgas ini yang belum terbentuk sampai saat ini, Pak. Oke, baik. Ada 2 poin itu ya. 2 poin ada itu lagi sudah ngomong-ngomong yang lain. membantu, Saya Pak. biasakan terbuka. Hidup ini biasa banyak masalah.
yang nggak ada masalah kalau kita masuk surga, ya. Selama di dunia masalah aja terus ya, tapi bicarakan di depan, jangan di belakang, jangan main belakang ya. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Udah cukup, Bu. Kalau Ibu berkenan, tolong dibantu jawab ya Bu. Saya sangat terima kasih. Kalau belum bisa dijawab, kami akan datang ke tempat Ibu seperti waktu itu. Terima kasih, selamat sore Pak Menteri, Pak Ateh, Pak Karding, dan Bapak Ibu semua. Kami sejak pertemuan lalu di acara Tapera juga langsung menindaklanjuti Pak terkait slik ini. Sudah. Ya, jadi waktu itu Pak Menteri juga langsung hadir, kita langsung gerak cepat Pak ya. Jadi waktu itu kita langsung keluarkan siaran pers tadi yang disampaikan. Mungkin tadi kalau untuk dipastikan lagi nominalnya nanti kita akan tidak lanjuti Pak. Tapi pada intinya Pak, yang kami sampaikan kepada bank adalah kita, ini saya bacakan ya, OJK memberikan ruang bagi lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan ya. Jadi tidak harus ketika ada catatan di slik tidak boleh diberikan. Tidak seperti itu. Jadi itu hanya untuk pegangan dari PUJK aja. Tolong mic-nya siapin 2 lagi, kasih ke banknya jawab. Ya. Jadi kita memberikan kebebasan untuk pemberian kredit pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko Pak. Jadi benar-benar kami serahkan kepada PUJK. Jadi kalau masih ada PUJK yang bilang Nggak pendang, biar pegang aja. Ya, oh ini karena OJK nggak ada ya Pak ya, karena sudah surat edarannya sudah jelas bahwa itu silahkan bank ataupun lembaga pembiayaan memberikan pembiayaan. Nah, Ibu Kiki, saya mau cek bank yang paling banyak BTN, mana BTN? Baik Pak, terima kasih. Tolong sini Pak, Ya. Silau sini, maju Pak. Kemudian yang kedua sesudah BTN apa Pak Heru? Paling banyak di daerah deh. Kendala teman-teman paling banyak di sesudah BTN di mana? Coba kalian yang ngomong pengembang, kau belum jadi pengembang nih kok. Di mana? Enggak, pertanyaan saya kan paling banyak banknya itu BTN. Yang kedua bank apa? Nah begitu, tolong deh. Kalau ditanya apa jawabnya nyambung. Ya, BRI mana? Nah ini BRI. Iya. Nih, BRI. Ya, tolong BTN dijawab. Baik, terima kasih Pak Menteri. Mohon izin Bu Kiki, kami dari Bank BTN. Pada intinya pihak perbankan tentunya tetap mendukung program 3 juta rumah ini, terutama Bank BTN memang. Pak gini aja, to the point aja. Dengan apa surat dari OJK itu bisa dijalanin nggak oleh BTN? Iya Pak. Udah jelas belum? Iya Pak. Di kami itu masih terikat ketentuan one day Pak. Artinya kalau dia ada ketentuan satu macet, satu lancar, maka dia akan mengikuti kolektivitas terjeleknya. Jadi di kami memang belum diputus Pak terkait hal itu. Oke, Ya, jadi seperti masih itu, Pak. belum jelas tuh Bu. Ya, Ya, betul. Nah, oke, nggak apa-apa, bagus. Jadi to the point ya. Nggak apa-apa. Ini kan dengan begini jadi jelas nih. OJK merasa sudah oke dengan kebijakan itu, di lapangannya enggak, makanya pengembangnya pusing. Udahlah kau ikutin saya aja pasti benar lah. Jangan kau ikutin yang lain. Kalau kau ikutin yang lain jadi pusing kepala kau, ya. Ya. Bener, selesai kan? Jadi yang mesti diselesaikan antara OJK dan bank. Ini realita Bu, mohon maaf ya. Tolong BRI ya Bu. Sama juga kan? Izin menjawab Pak, saya dari BRI terkait kebijakan OJK tentunya juga dengan penerapan tata kelola yang baik. Iya. Dalam penentuan atau perubahan ketentuan itu tentunya butuh waktu. Kami paham dari OJK memberikan ruang kepada kami, tapi dari sisi penyesuaian scoring itu perlu sedikit waktu Pak, karena kami harus Bu, waktunya berkoordinasi. udah lama, kasihan mereka, udah 3 bulan. Kami coba berapa bulan? 3 bulan ya? Pak. Ya. Udah 3 bulan, Ya. udah lama Pak, Bu. Begini, itulah kepastian hukum Bu, ya. Ini boleh nggak saya minta tolong ya pada OJK, Bu Kiki, dikunci aja Bu, supaya jelas. Ini Ibu hari ini menemukan fakta. Ibu sudah menyampaikan begitu, di banknya belum bisa jalan. Ya Bu ya? Bu, kalau yang Eh, internalnya bank loh Pak Menteri. internalnya bank. Oke, betul Bu. Jadi bukan pemahaman bank terhadap keputusan OJK, ini internalnya bank. Supaya saya dapat jawaban yang jelas nih. Masalahnya di internal bank atau pemahaman terhadap keputusan OJK yang mesti begitu begini.
Yang mana? Kami paham Pak bahwa OJK memberikan ruang, tapi kembali dari sisi ketentuan awal yang kami lakukan, SLIK itu kan harus clear. Jadi Sehingga, Ibu maunya apa? Itu kurang clear, kurang tajam. bukan, di ketentuan internal kami yang existing itu SLIK harus clear ya Pak, tidak boleh ada call 2, sehingga kami perlu melakukan penyesuaian terkait ruang yang diberikan oleh OJK tadi. Berapa lama Bu? Mungkin kami perlu waktu, karena tentunya di Himbara tidak hanya di BRI, kami berkeyakinan ada sedikit perubahan yang cukup fundamental ya Pak dari kepengurusan. Mohon izin kami diberikan waktu untuk bisa melakukan penyesuaian tersebut. Sampai kapan Bu selesainya Bu? Kalau dari BRI penyerapan FLPP sudah sangat baik Pak. Enggak, Jadi maksudnya dari implementasi kebijakan ini kan internal tadi kan pemahamannya. Bisa selesai kapan kalau BRI? mungkin di semester 2 kita bisa jalan Pak. Semester 2 berarti bulan Juni. Paling lambat Pak. Bayangkan Bu, sebuah kebijakan aja ini dari regulator sudah begini Pak Ateh, di banknya begini, 3 bulan tambah 4 bulan, 7 bulan. Bagaimana kita mau membangun dengan udah selesaikan begini. Ini hal-hal begini yang kadang-kadang, mohon maaf ya, kita selesaikan lah. Saya pikir OJK itu kan regulator kan ya Bu ya, yang menyangkut perbankan. Nah kalau boleh saran saya Ibu Kiki, boleh nggak saya saran? Seperti saya mau mengeluarkan peraturan sebentar lagi. Harus begini, kalau nggak dijalankan saya kasih sanksi. Harus mulainya tanggal sekian. Tapi saya sosialisasikan dulu. Kalau nggak jalan-jalan Bu. Jadi ini kan nggak dikunci waktunya Bu. Kita kerja sama Presiden Prabowo dikunci semua. Kamu harus begini, lapor begini. Tanya Pak Ateh itu. Semua ada jadwalnya, ada deadline-nya. Nah, bahkan kalau bekerja sama Presiden Prabowo bukan mulainya, selesainya kapan. Jadi kalau mulainya kapan itu nggak tahu selesainya, tapi selesainya kapan. Makanya cara kerja Pak Karding, saya Pak Ateh ya begini. Karena kita semua kerja pakai deadline, nggak ada kerja ngambang-ngambang gitu. Ya, saya terbuka aja. Teman-teman pengembang happy dengan diskusi ini? Coba tepuk tangan yang keras dulu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mau menjelaskan bahwa mari kita mengurus rakyat. Ibu, tadi saya mau sajikan 1 menit lagi terakhir. Mana tadi yang saya minta Pak Heru? Ini ya Bu, Ibu mesti tahu ya, kenapa saya ngomong keras hari ini. Negara sudah punya duit untuk 220.000 rumah subsidi. Sudah ada di APBN, sudah ada di DIPA. Ini. Kita April ini, kita sudah alokasikan buruh migran, pekerja migran itu ada menterinya 20.000. Ya, tepuk tangan. Banknya Bank BNI, mana Bank BNI? Banknya Bank BNI. Kenapa? Karena BNI punya akses internasional, pengalaman internasional. Yang kedua petani 20.000. Banknya juga BNI. Kenapa? Pak Dirutnya minta sama saya, biar saya Pak Ara. Jadi kita udah berpikir sekarang strategis Pak Teh. Nelayan 20.000. Buruh 20.000, banknya BTN. Polri 14.500, banknya BTN. Nanti Menkraf ini buat UMKM di bidang juga pariwisata dan sebagainya 3.000, Kemendagri 2.000, Kemenq 2.000, BPS 1.000 Pak Teh. Jadi BPS harusnya nomor 1 tuh, kau salah itu, paling atas dia, yang paling banyak membantu ya, jangan di bawah. Nah, asisten rumah tangga, bayangkan, ini luar biasa tapera. Bagaimana pikirkan juga asisten rumah tangga bisa punya rumah? Ini semuanya wong cilik nih, ya apa? Wong cilik semua. Kita pikirkan, ya. Nah, sekarang kalau aturannya seperti ini, maaf aja, kalian waktu itu datang ke OJK berapa bulan lalu sama saya? 3 bulan lagi. Ini baru mau keluarnya bulan Juni. Bagaimana saya mau jalan ini? Ya, tolong ditulis baik-baik aja wartawan semuanya. Belum lagi dari kebijakan Presiden Prabowo, ya, disupport DPR Pak Dasko, disupport Pak Hasim, disupport Gubernur Bank Indonesia, BPKP, BPK, Departemen Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Pak Erik BUMN. Kita sudah mendapatkan juga dari kebijakan pelonggaran GWM tambahan untuk membiayai 220
20.000 lagi rumah. Jadi sepanjang Republik ini berdiri, ini Presiden Prabowo baru 1 tahun belum ada jadi presiden. Itu bagaimana kita didorong untuk mencari solusi. Kenapa? Kita punya backlognya 9,9 juta. Jadi kalau bekerjanya biasa-biasa aja, business as usual ya nggak bisa dong. Ini semua udah mendukung loh. 220.000 dikasih double. Belum lagi yang rumah komersial. Kebijakan BI di sektor perumahan total 130 triliun. Artinya, mungkin Kementerian Perumahan adalah kementerian yang anggarannya untuk pembangunan paling banyak. Ini belum dari investasi, belum dari CSR. Tadi saya laporin Pak Ateh. Dari CSR saja kita sudah dapat kalau dirupiahkan ratusan miliar. Belum pernah ada di Republik ini CSR perusahaan ke perumahan untuk membangun dan merenovasi ratusan miliar. Baru sekarang. Kenapa? Bukan karena saya, karena pengusaha-pengusaha besar percaya sama Presiden Prabowo. Tepuk tangan dong buat Presiden kita. Ini saya ngomong apa adanya, ya. Pernah nggak ada lu ada CSR segede gitu, Pak Endang, Pak Ari, belum pernah kan? Ya. Nah, dengan adanya kayak begini Pak Ate, dari awal tahun pengembang udah tahu ada kepastian nih. Petani, nelayan, buruh sudah tahu udah ada kepastian. Saya 5 hari lalu sama Pak Heru masih ngomong di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar. Di depan banyak sekali pekerja migran yang sangat terharu dan sangat senang dengan program Pak Prabowo ini. Apalagi tadi sudah dilaporkan oleh Pak Heru, Pak Prabowo sudah perintahkan saya, buat karpet merah bagi rakyat. Buat investor harus, seperti kita lakukan di Qatar. Ya, kita sudah bicara dengan investor-investor yang serius. Buat rakyatnya apa? PPN gratis, BPHTB gratis, PBG gratis. Betul, ada beberapa daerah yang perkadanya belum selesai. Itu sangat tergantung kepada nurani dari kepala daerahnya. Masa mau cari PAD dari rakyat kecil? Kalau mau cari PAD, kreatif dikit dong. Masa jadi kepala daerah mau cari PAD dari rakyat kecil? Dari masyarakat, karena itu peraturan hanya buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Ayo dong, yang mengaku menjadi pemimpin agak kreatif gitu, cari solusi. Masa mau rakyat kecil dipajak-pajakin lagi? Nah, itu yang saya mau sampaikan secara terbuka ya kepada teman-teman, supaya teman-teman mengerti kita mau peta jalannya kemana itu satu urusan aja. Kalau catatan saya dari Pak Heru paling banyak 1 tahun 200 berapa Pak? 230.000. Nah, ini kita udah siap double tahun ini. Belum sampai setahun Presiden Prabowo jadi presiden. Belum sampai 6 bulan. Saya mohon doanya semua. Nggak bisa jalan Bu, kalau misalnya dari Ibu, dari banknya udah kayak begitu. Makanya saya nanti mau undang aja Ibu Kiki, supaya banknya bisa jalan, perlu keputusan OJK yang seperti apa. Kalau hari ini nggak dikumpulin begini, kan nggak tahu. Yang satu merasa sudah mengirim surat udah oke, kan gitu kan Bu? Yang satu merasa belum siap. Masih perlu lagi 3 bulan lagi. Berarti kita mau ngejalanin ininya bagaimana? Pengembangnya jadi bingung. Konsumennya jadi nggak bisa jalan. Saudara-saudara, kita berhenti menyalahkan satu sama lain ya. Saya juga kekurangannya banyak, tapi saya punya niat untuk supaya rakyat yang miskin punya rumah. Itu aja. Tolong bantu saya, mohon dukungannya dari semua ya, supaya kita jangan terlalu jadi pejabat itu terlalu birokrasi, jangan terlalu feodal ya. Tata kelola kalau bingung kita rapat di tempat Pak Ateh sambil makan pempek Palembang, ada OJK, ada bank, tolong diundang Pak Ateh biar selesai urusan ini. Nanti panggil pengembang. Boleh Pak ya? Hari apa Pak? Senin malam, Selasa malam? Oke, Selasa malam saya undang di BPKP, OJK sama bank-bank sama pengembang ya, biar kita beres makanannya. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marwarar Sirait.